sosial media itu kita crawling jutaan data per jam gitu ya. Jadi ada data setiap jamnya ada jutaan data itu kita ambil, kita masukkan ke sebuah algoritma. Jadi kalau teman-teman tahu kayak AI, NLP, machine learning, apapun, anything kayak deep learning segala macam, ya itu kita pakai untuk sentiment analysis, demografi segala macam. Nanti dia masuk ke sebuah dashboard, lalu masuk ke sebuah report. Nah, terus kemudian ini berapa klien kita gitu ya. Jadi memang kita 13 tahun bergeraknya di mana? Di swasta kebanyakan. eh jadi kayak ya banyak lah yang lagi rame. Mungkin yang teman-teman pakai juga gitu ya. Jadi kayak Danone, Mandiri, Telkomsel, PLN. Saya tuh PLN tuh dari mulai saya lahir sampai sekarang pakai PLN. Jadi saya loyal ke PLN dan alhamdulillah PLN juga loyal ke kita gitu ya. eh dan kemudian kita masuk ke pemerintahan juga, beberapa kementerian pakai kita juga. Nah, jadi sebelum kita mulai apa sih yang saya kerjakan, mungkin kita mulai dulu ke introduction. Kenapa sih pentingnya media monitoring? Jadi sebelum tahun 2000 itu kita masuk ke eranya namanya kelangkaan informasi. Gitu ya. Waktu zaman dulu, saya waktu pas masih SD, itu 95 ya berarti ya. Itu masih pakainya teknologi instan. Mungkin Bang Jeff, Bang Ridwan mengalami ya 0809894 kali ya. 56 kbps gitu ya. Nah, dibandingkan sekarang itu eh, mungkin sekarang berapa? 100 Mbps gitu ya. 2000 kali lebih cepat dibandingkan zaman itu gitu ya. Itu pun sekarang itu masih orang komplain gitu kan. Lemot lah, YouTube-nya buffering lah, Mobile Legends-nya kalah lah, nge-lag gitu ya. Padahal kalau kalah mah karena cupu aja gitu, bukan karena internetnya gitu. Tapi ya ada lah yang disalahin gitu ya, internet paling gampang. Nah, sebelum tahun 2000 tuh selain internetnya itu bermasalah, bukan masalah langka, terus kemudian kalau saya ada internet, portalnya mungkin nggak sebaik sekarang. Mungkin dulu cuma ada Detik, Kompas, segala macam. Kemudian kalaupun ada portalnya, mungkin kontennya nggak sebebas sekarang, gitu ya. Jadi mungkin itu pun masih ada beberapa yang disensor. Nah, setelah tahun 2000, triple minority itu hilang gitu ya. Jadi uh, infrastrukturnya minority, media minority, konten minority. Setelah tahun 2000 itu justru masuk ke informasi overloading. Kayak tadi pagi mungkin semua teman-teman di sini itu baru bangun tuh udah merah-merah gitu ya. Instagramnya merah, apa WhatsAppnya merah gitu ya. Ada lagi Line segala macam. Apalagi Bang Jeff ini kan selebgram. Jadi pasti kan, waduh, itu merah, 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 merah notification ya. Jadi notification di mana-mana itulah information overloading gitu ya. Even apa yang kita nggak butuhin, itu kita tak dikasih gitu ya. Jadi kalau dulu itu jelasnya how to gain information, sekarang itu jelasnya adalah how to filter information, ya kan? Tentu dengan trusted source. Jadi kalau sekarang itu tiba-tiba muncul ada KTA lah, KPR lah, segala macam gitu ya. Informasi yang kita nggak butuhin, bahkan kalau kita lagi browsing, itu mungkin ada iklan-iklan segala macam. Nah, ini 1 menit kita ngobrol aja. Tadi udah 4 menit. Ini saya ngitungin waktunya nih, takut nggak cukup gitu ya. Takut suka bablas kalau udah kayak gini nggak beres-beres gitu ya. Jadi 4 menit aja kita udah banyak nih yang kita lalui gitu ya. Itu aja YouTube aja ada 500 jam konten diupload. Bayangin, kalau teman-teman mau spend 24 jam ngabisin ngabisin di YouTube aja, itu nggak bisa keambil semua gitu ya, nggak bisa kelihatan semua gitu ya. Uh, that's why kenapa teman-teman akhirnya butuh media monitoring gitu ya. Bukan teman-teman, maksudnya klien kita butuh media monitoring. Jadi ini bukan bukan jualan ya, karena teman-teman pasti bukan ini kita. Jadi itu backgroundnya kenapa sih butuh namanya social media monitoring. Nah, kemudian ada shift gitu ya. Jadi kalau kita bilang adalah uh, penting nggak sih adanya big data analysis gitu ya. Tadi mungkin temanya adalah terkait brand image dan brand reputation. Jadi audiensnya itu sekarang itu juga udah berubah ke sosial media. Ada 3 shift. Yang pertama adalah generation shift gitu ya. Kata saya sampaikan, ya saya milenial lah, tahun 90 gitu ya. Mungkin kalau kayak Jeff ini kan Gen Z, Gen Z. Atau setelah itu apa Gen Z di bawahnya lagi apa ya? Gen Alpha ya. Nah, jadi ada perubahan shift, ada perubahan generation gitu ya. Jadi yang tadinya itu adult gitu ya, sekarang menjadi tadi milenial. Waktu saya gambarnya pemilu tahun lalu aja, yang 5 tahun lalu itu banyak caleg-caleg ngomong milenial. Saya ini caleg milenial gitu ya. Saya ini eh apa eh eh, jiwa-jiwa milenial gitu ya. Karena milenial pada zaman itu udah mempengaruhi keputusan. Dia yang ngambil decision making buat penjualan, dia decision making buat voting segala macam.
Nah, sekarang mungkin dari generasi ini berubah lagi ke Gen Z gitu ya. Di mana Gen Z itu dia malah udah born digital gitu ya. Jadi lahirnya pun udah digital. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu masih digital imigran. Jadi dia itu baru baru belajar. Kalau ini dari awal dia sudah menggunakan digital. Dia tidak membayangkan dunia tanpa digital seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah media shift. Kalau zaman dulu itu satu 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 channel tuh ya, di mana satu apa tayangan TV itu sama dengan semuanya gitu ya. Zaman dulu saya baru masuk pas masuk SD gitu, bahasnya ya Subasa gitu, kemarin ngapain nendang, atau Pak Hachi gitu ya, atau Dragon Ball habis Kamehameha gimana. Jadi satu anak dengan anak lain tuh punya tontonan yang sama. Nah, zaman sekarang itu eranya on demand. Kita pakai Netflix, kita pakai View, kita pakai video segala macam, Disney Stars itu udah beda-beda gitu ya. Even di dalamnya pun itu udah beda lagi. Ada misalnya yang suka Korea, ada yang suka adventure, ada yang suka komedi, ada yang suka horor, macam-macam. Nah, sehingga memang medianya pun beda-beda gitu ya. Dan sekarang adanya all on demand. Kita ngomong masalah musik pun ada yang ngomong Spotify, ada yang ngomong Apple Music, dan itu pun yang dengarnya beda-beda. Nah, yang ketiga itu adalah komprehensif. Yang tadinya orang itu dari private itu menjadi public gitu ya. Yang tadinya orang itu misalnya menyampaikan aspirasinya secara private, kalau dulu kan adalah SMS, telepon, datang langsung ke counter segala macam. Nah, sekarang eranya ada sosial media. Jadi kalau kita bilang tiga shift inilah yang membuat brand tadi harus lebih aware di sosial media. Karena kalau misalnya enggak, tiba-tiba dia diomongin di sosial media dia nggak tahu dan dia nggak aware, itu menjadi katastrofi ya buat mereka semua gitu. Nah, akhirnya masuk ke materi utama kita, media sosial dan big data analysis. Jadi ini contoh sekilas gitu ya. Kita bikinin buat war room, tourism war room. Jadi kalau misalnya kita bilang ada, kalau di turis itu di pariwisata itu ada tiga A. Ada amenity, atraksi, accessibility gitu ya. Amenity itu berarti kayak fasilitasnya gitu ya, prasarana. Atraksi ya berarti atraksi dari si wisata itu sendiri gitu ya. Gunung, pantai, candi segala macam. Accessibility berarti aksesnya gitu ya, akses ke wisata tersebut. Nah, tiga A ini yang selalu diangkat ya oleh teman-teman di pariwisata. Jadi bagaimana amenity-nya, bagaimana atraksinya, bagaimana accessibility-nya. Dan ini kita bisa mapping dari masing-masing destinasi gitu. Kalau dulu kan memang mereka cuma Bali, Bali, Bali gitu ya. Nah, ini bagaimana di tempat lain pun kita juga lihat seperti apa sih daya tarik di masing-masing wisata itu gitu ya. Termasuk kalau kita bandingin sama kompetitor gitu ya. Apakah ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ataupun yang sejenis lainnya. Jadi di sini kita mau lihat sebenarnya orang itu ketika ngomong gitu ya, ketika mau berkunjung ke sebuah wisata, apa sih yang menjadi ketidaksukaan mereka, atau apa sih yang menjadi kesukaan mereka gitu ya. Mana yang jadi poin positif, mana yang jadi poin negatif. Dan ini pun dulu pernah kita compare juga dengan imigrasi gitu ya, data imigrasi, data penerbangan segala macam. Kita tahu nih, oh kalau misalnya ada pengaruhnya terkait makanan sekian persen, berapa sih ngaruhnya ke wisatawan gitu ya. Dan ternyata setelah kita lihat, ternyata yang paling ngaruh itu adalah terkait security gitu ya. Jadi kalau misalnya di sebuah daerah itu ada masalah di keamanannya, keamanan itu macam-macam. Ada terorisme, ada bencana alam, ada segala macam. Nah itu memang impact-nya sangat tinggi gitu ya di sebuah wisatawan. Jadi misalnya kayak sekarang, kemarin ada mungkin yang ada dari Sumbar ya, Gunung Merapi habis erupsi. Nah itu mungkin beberapa orang mengurungkan niatnya untuk berwisata ke daerah tersebut gitu ya. Ini yang kita kerjakan di tourism. Tadi bagaimana big data dengan sosial media itu bisa berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah terkait kita ngomong apa ya, government ya. Jadi ada Jakarta Comment Center di mana kita bisa mapping per kecamatan. Jadi Pak Gubernur waktu itu, yang sekarang sih kayaknya belum pakai ya, uh, itu ngelihat gitu ya. Merah itu berarti dominasinya negatif, hijau berarti dominasinya positif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata di tiap-tiap kecamatan itu terlihat tuh, oh mana nih yang positif, mana yang negatif, dan kenapa gitu ya. Kalau diklik nanti dia muncul tuh, kebersihan, infrastruktur, kesehatan, segala macam. Sehingga Pak Gubernur tahu bahwa misalnya, oh di Tebet misalnya ada masalah kebersihan, dia bisa telepon Pak Camatnya di hari itu juga gitu ya.
sehingga akhirnya membuat Pak Camat merasa terawasi nih gitu ya, merasa terawasi, dan akhirnya tadi camatnya bisa gerak cepat, dan alhamdulillahnya masyarakat bisa merasakan dampak yang positif juga gitu ya, bahwa saya habis komplain di sosial media langsung di follow up nih. Nah itu kan membuat trustnya jadi meningkat gitu ya, sehingga flow itu akhirnya terus bergulir dan akhirnya membuat itu menjadi lebih baik. Nah itu tadi dua contoh ya, dua case. Nah ini yang kita bilang. Jadi kalau kita selalu yakin bahwa setiap industri itu, setiap instansi itu punya namanya North Star Matrix gitu ya. Ini pasti Bro Jeff udah sangat familiar nih North Star segala macam. Jadi ada sebuah apa ya, kita bilang ultimate matrix gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti akan menuju ke situ gitu ya. Kalau bisnis ya pasti ke profit. Entah itu naikin revenue atau ngurangin cost gitu ya. Apapun yang mereka lakuin, mau bikin inovasi ke, mau ngapain segala macam itu pasti kalau nggak cuma naikin revenue atau ngurangin cost gitu ya. Kalau politik ya apapun yang dilakuin itu udah pasti ujungnya ke vote gitu ya. Mau dia apa ke, main bola ke, mau bangun masjid ke, mau ngajarin syukuran segala macam pasti ujungnya adalah ke vote. Nah, kalau government itu ujungnya adalah ke trust gitu ya. Jadi memang ini yang kita pegang dulu nih di tiap-tiap instansi itu apa sih yang menjadi objektif ultimate mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum di sosial media yang ngomongnya adalah reputasi. Maka tadi Jeff juga ngasih temanya adalah terkait bagaimana sih reputasi dengan big data analytics. Nah, ada dua hal yang mesti kita lakuin. Jadi yang pertama adalah meningkatkan engagement, yang kedua adalah mengelola reputasi. Nah, itulah yang nanti akan membuat kepercayaan itu meningkat. Jadi untuk meningkatkan engagement, yang pertama dilakukan adalah ada memahami audiens, kemudian mengolah konten dengan baik, dan merespons setiap pertanyaan. Nah, ini kita contoh aja ya, biar lebih clear. Ini ada contohnya juga. Gimana sih kalau kita ngomong di di sosial media? Jadi belum tentu apa yang kita mau omongin gitu ya, sama apa yang mereka interest itu sama gitu ya. Nah, semakin gede si bulutan di tengah tadi, itulah makanya semakin tinggi relevansinya. Nah, semakin tinggi relevansinya, akhirnya membuat orang itu jadi lebih engage. Gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya orang itu kaitannya lebih sukanya ada entertainment, ya mereka akan fokusnya ke entertainment. Mereka fokusnya ke sport, mereka akan ke sport segala macam. Nah, masalahnya untuk kita memahami apa sih yang mereka interest gitu ya. Kalau apa yang mau kita omongin mungkin gampang gitu ya. Tapi kalau apa yang mereka interest itu tadi, kalau kita nggak punya data analitiknya, akhirnya membuat itu menjadi tebak-tebakan. Nah, fungsi dari si analitik tadi adalah meningkatkan relevansi ini. Sehingga tadi kita bisa menyampaikan pesan ke audiens yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Karena kan sekarang udah banyak platformnya gitu ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter gitu ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan pesan gitu ya. Pesan itu ke audiens yang tepat, di tempat yang tepat. Karena kan sekarang tadi beda perlakuannya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia tuh mungkin anak muda, mungkin akan lebih banyak itu di TikTok gitu ya. Kalau mungkin mereka agak tua-tua segala macam, mungkin banyaknya di Facebook segala macam dan so on. Nah, hal itu bisa dikonfirm lewat data analitik gitu ya. Bahkan mungkin dengan generasi yang sama pun di tempat yang beda itu mungkin beda lagi perlakuannya gitu ya. Ada beberapa sorry, daerah di Jawa Tengah itu justru malah kuatnya di Facebooknya gitu ya. Nah, hal itu coba kita lihat mana sih yang pas buat mendeliver pesan yang mau kita kasih. Nah, di content optimization ini yang bisa kita lakuin gitu ya. Jadi di dashboard kita, ya ini simple lah ya. Berapa engagementnya, berapa engagement per post-nya, kemudian peak day-nya seperti apa gitu ya. Jadi, oh di hari apa sih, di jam berapa sih, kemudian engagement-nya seperti apa sih gitu ya. Bahkan nanti kita bisa lihat juga sampai konten mana sih yang paling banyak dapat engagement, konten mana yang sedikit dapat engagement. Dan kita juga bisa lihat dari beberapa kompetitor gitu ya. Sehingga kita tahu nih, misalnya industri kita adalah industri makanan. Sehingga tahu nih, oh kalau misalnya makanan itu dari kompetitor kita mana sih yang paling tinggi engagementnya gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa belajar dari kompetitor, bisa apa? uh, bisa belajar dan akhirnya kita bisa coba bikin konten yang serupa sehingga engagementnya bisa meningkat. Nah, di sini itu kita bandingin antara post dengan engagement post gitu ya. Post itu artinya adalah berapa sih yang kita keluarin gitu ya, outputnya.
Jadi kalau misalnya kita ngepost itu, kita namanya konten pilar. Oh, kita dari sebulan itu misalnya ada 50 post yang kita keluarin. Nah, itu kita bagi tuh ke dalam edukasi, program misalnya, dan pilarnya ini bisa macam-macam ya, tergantung dari spesies teman-teman. Nah, di kiri itu berarti yang output. Yang kita keluarin postnya adalah kebanyakan edukasi. Di kanan, engagement post itu berarti adalah yang input. Dari post yang kita kasih, gimana sih engagementnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata gitu ya. Ternyata orang itu justru engage itu terkait program, penghargaan dan edukasi gitu ya. Sedangkan kalau yang kita post itu edukasi, program dan ucapan hari besar. Jadi kalau kita bilang di sini ada mismatch gitu ya. Bahwa persentase gedenya dia itu di edukasi, padahal si audiens itu lebih suka di program dan penghargaan gitu ya. Nah, sehingga tadi mungkin kontennya bisa kita arahkan lebih tinggi di program dan penghargaan gitu ya. Secara portioning si pembuatan kontennya. Nah, ini yang kita bilang menggunakan data analitik akhirnya membuat orang-orang itu jadi lebih efisien melakukan content planning gitu ya, bahwa oh ternyata yang kayak gini itu lebih optimal yang di sebelah sini nih, ternyata posisi ini kita bisa turunin, ini kita bisa tingkatin and so on. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait isu ya, mungkin kalau misalnya di teman-teman belum banyak yang ke isu, tapi memang kita banyak menangani isu-isu gitu ya, ketika misalnya ada satu, misalnya pemerintah mengambil kebijakan tertentu, nah itu pengen tahu pro kontranya seperti apa. Atau misalnya uh, ada perusahaan yang habis terkena isu negatif itu seperti apa. Nah, ini saya ambil contoh yang Omnibus Law gitu ya. Jadi di sini kita mau coba lihat kira-kira bagaimana sih percakapan terkait Omnibus Law, pro kontra seperti apa gitu ya. Dan ini yang bisa kita lakuin ketika kita ngomong ke klien gitu ya. Beberapa klien kita pun ya sekarang lagi masih ada terkena isu ya. Entah misalnya apa terkait ada gangguan di layanan mereka, atau misalnya ada aksi-aksi dari masyarakat terhadap si produk tersebut gitu ya. Atau kalau misalnya di politik misalnya ya bagaimana tuh pro kontra terkait ucapan mereka, terkait misalnya kunjungan mereka segala macam. Nah, di sini saya akan ngambil yang netral-netral aja ya. Kalau politik terlalu sensitif, walaupun Bro Jeff mancing-mancing tuh gimana kalau politik? Janganlah bro, nanti saya yang kena nih, jangan gitu ya. Nah, Omnibus Law di sini coba kita lihat pro kontranya gitu ya. Jadi selalu kita lihat ada namanya talk dibandingkan talker. Nah, talk itu adalah jumlah orang yang jumlah pembicaraan yang diomongin, jumlah streamnya, jumlah komennya, jumlah tweetnya segala macam. Talker adalah jumlah orang yang ngomongin gitu ya. Jadi kelihatan talknya 670.000, talkernya 400.000. Nah, kalau kita bagi itu 1:1,5 gitu ya. Jadi satu orang itu ngomong 1 sampai 2 kali. Nah, kalau di sini kita bilang ini termasuk isu yang kita bilang organik. Karena ada beberapa isu-isu non-organik yang tadi misalnya dia itu bisa talker banding talknya itu 1:13, 1:20, 1 banding sekian gitu ya. Yang gede-gede gitu ya. Nah, itu kalau saya itu kita bisa bilang itu isunya anorganik. Artinya mungkin ada yang mengengineering segala macam. Nah, untuk Omnibus Law ini kita bilang adalah isu organik gitu ya. 1:1,5 itu adalah angka yang wajar. Dan gedenya itu di Oktober ya, 7 Oktober terkait demo. Nah, ini kita bisa lihat juga berapa sih yang pro, berapa yang kontra. Ternyata dari yang kita running di Big Data itu 86% itu kontra terkait Omnibus Law. Waktu itu ya. Gitu ya. Nah, kita bergerak lagi di dalam, ternyata kenapa sih mereka tuh kontra gitu ya. Nah, ternyata ada masalah, pertama adalah hak buruh gitu ya, diprotaskan. Kedua adalah pengambilan keputusan yang dinilai tergesa-gesa gitu ya. Sama netizen itu membahas terkait tidak adanya upah minimum gitu ya. Jadi memang kalau di sini kita lihat top tiganya itu gitu ya. Itu yang udah mencapai 80% dari uh, isu kontranya. Nah, yang menarik adalah ketika kita konfirmasi ke user ya, kita bilang ya, ke klien kita, salah satu kementerian lah ya. Mereka menyampaikan, "Loh, Mas, ada kok sebenarnya masalahnya, ada buruh lah, ada upah minimum lah, ada ini segala macam, ada kok gitu ya." Nah, tapi kan memang kalau kita bilang mungkin sebagian besar dari kita itu juga ngelihat Omnibus Law itu hanya di sosial media gitu ya.
ada di Instagram dipotong-potong gitu ya. Pasal ini nanti dipublish segala macam, diposting dalam reels yang cuma 1 menit atau 30 detik gitu ya. Sehingga membuat persepsi orang melihat bahwa ini tuh nggak ada nih gitu ya. Jadi memang gameplaynya beda gitu ya. Jadi gameplaynya ketika misalnya di sana itu dipotong-potong segala macam, nah akhirnya kita rekomendasikan mungkin memang ini harus disampaikan juga ke publik gitu ya, bahwa sebenarnya ada kok masalah hak buruh, ada masalah upah minimum, ada segala macam gitu ya. Kalau mereka ada ya sampaikan aja gitu ya. Walaupun memang tadi kan kalau kita lihat Omnibus Law kan tebel ya, ada ribuan halaman ya, sehingga memang membuat orang itu juga sulit membacanya. Nah, ketika kita rekomendasikan, akhirnya mereka coba motong-motong segala macam, membuat orang jadi lebih teredukasi dan pakai cara beda-beda juga gitu ya. Jadi ada yang lewat sosial media, ada yang dia ngundang serikat buruh, ada yang dia mungkin ngajak influencer segala macam, yang akhirnya membuat mereka jadi teredukasi. Jadi kalau saya kita bilang sebenarnya kontra itu bukan karena mereka itu nggak suka dengan kebijakannya, tapi kadang-kadang karena communication gap. Jadi ada gap communication di mana yang mereka itu persepsi adalah A, tapi yang ditangkap oleh masyarakat itu adalah B, gitu ya. Sehingga memang akhirnya ini yang jadi gap tadi ya. Nah, ketika disosialisasikan itu segala macam, akhirnya turunlah ini yang kita lihat turun sampai detik ini mungkin udah nggak ada lagi yang ngomongin omnibus law. Nah, selain yang kontra, itu juga kita lihat yang pro-nya seperti apa gitu ya. Jadi memang ternyata yang pro itu adalah mempermudah perizinan gitu ya. Kemudian terkait JKP segala macam. Nah, selain yang kontranya itu kita edukasi supaya orang itu paham, yang pro-nya pun kita edukasi supaya orang tuh jadinya aware bahwa oh ini loh kelebihan-kelebihannya terkait si Omnibus Law itu. Nah, hal-hal itulah yang kita coba kasih, kita selama ini lakuin gitu ya. Jadi kalau misalnya Jeff dan teman-teman yang kepo terkait ngapain sih no limit gitu ya, ya kita ini perusahaan kepo gitu ya. Jadi semakin klien kita kepo, kita dipakai gitu ya. Kalau kliennya nggak kepo ya kita nggak dipakai gitu. Jadi kalau saya dia kepo terkait brandnya dia kepo terkait isu-isunya mereka, dia kepo terkait macam-macam, ya itu kita akhirnya bareng sama mereka. Itu jadi recap sedikit yang kita lakuin pertama adalah fokus on objektif tadi ya. Kita bilang objektifnya ya kita lihat gitu. Jadi apa sih yang mau kita ukur? Karena kalau kita mau bikin analisis, mungkin banyak ya yang mungkin bisa ngelakuin data collection, data analisis segala macam. Tapi kita fokus ke objektifnya. Objektifnya apa nih? Oh kita mau mempertajam konten. Kita mau mengevaluasi campaign. Kita mau melihat respon dari sebuah isu gitu ya. Objektifnya apa dulu? Nah, yang kedua tentu harus make an impact gitu ya. Jangan sampai kita datang ke klien cuman ngasih numbers, kemudian ini apa artinya? Ya gitu aja gitu ya. Jadi kalau tadi kita bilang tiap numbers itu pasti punya maknanya. Nah, kita harus paham maknanya apa, kenapa dia naik, kenapa dia turun, dan apa sih yang kita bisa lakuin buat si kliennya itu gitu ya. Yang ketiga tentu sejalan dengan moto yang lebih juga never ending learning and improvement. Jadi memang ini adalah bagian dari pembelajaran yang nggak pernah berhenti gitu ya. Jadi kalau kita sudah ngomong sosial media, tidak ada rumusan salah atau benar. Bisa jadi yang benar di sekarang, tahun depan jadi salah gitu ya. Tahun depan nggak optimal lagi. Kayak mungkin kita bilang, oh, dulu misalnya itu kita ngomong Instagram, sekarang ngomong TikTok gitu ya. Dulu itu Reel, sekarang short, macam-macam. Nah itu kan memang secara ekosistemnya pun terus berubah, membuat kita memaksa kita untuk terus berkembang sehingga memang kita pun harus terus belajar dan berkembang. Itu saja, sekian dan terima kasih. Waduh, keren banget. Terima kasih banyak Kang Asad pemaparan materinya nih. Nih luar biasa banget, betul-betul Bang. 30 menit pas. Ini ada juga Kang yang ingin bertanya nih, baru masuk nih dari Kang Anton Arifin. Ini Kang Anton masih ada di sini nggak ya? Halo, halo. Hadir. Boleh Kang mungkin lebih enak kita langsung tektokan langsung nih Kang sama pematerinya Kang. Monggo, monggo. Baik, selamat sore Kang Asad, salam kenal. Siap, Saya Anton Arifin, Kang. Mau nanya ini, kalau emang 2018 kan pernah nawarin warung ya, Kang? siap. Karena brand analisis sendiri kan sebenarnya ada beberapa tantangan menurut saya sih. Di era 2018 itu kan ada pertama masalah entry data. Mungkin kalau baca big data mungkin lagi velocity, volume gitu kan. Kemudian lamanya pilihan data, serta kadang-kadang kita juga ngefilter berita positif waktu agak susah ya, Kang. Hmm. Terutama dalam sisi keamanan cyber maupun privasi data. Itu bagaimana sih Kang cara
cara menanggapi hal itu karena entry data sama lamanya pencarian data kan tergantung dari berita-berita yang tertentu di media sosial. Terus kemudian cara menjaga privasi datanya seperti apa, Kang? Terima kasih, Kang Kasat. Oke. Jadi yang pertama adalah terkait entry data. Ya tentu kalau misalnya kita ngelakuin itu secara manual, tentu pasti berat ya. Itu kenapa kita ada engine kan. Kenapa ada engine itu untuk masukin itu secara otomatis gitu ya. Justru malah kita sekarang tantangannya adalah bukan masukinnya gitu ya. Tapi bagaimana itu kita memfilter bahwa itu sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya kebutuhan kita bukan. Jadi keyword-keywordnya sesuai. Nah, memang kalau misalnya kita ngomong di, ya karena kita udah cukup lama, jadi memang kita paham karakteristik datanya. Sehingga kita memang butuh tadi selain keyword, ada lagi filter include, exclude, segala macam. Sehingga akhirnya membuat apa yang masuk ke tadi si dashboard tadi itu memang relevan dengan kebutuhan si usernya gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalnya tadi entry data dan segala macam memang agak agak lumayan repot kalau tadi kita harus lakukan manual. Pencarian data pun kalau misalnya asal platformnya mumpuni sebenarnya nggak jadi soal juga gitu ya. Uh, Tadi kita bilang kita ada jutaan data per jam, ya kita masukin, kemudian kalau misalnya kita masukinnya benar, nyarinya benar, ngelolanya benar, harusnya nggak terlalu jadi masalah. Terus ngomong terkait privasi data. Jadi sebenarnya gini, apa yang kita olah itu adalah data publik gitu ya. Jadi kita nggak ngolah sekali sama sekali data private. Data private kayak misalnya Instagram, Telegram, segala macam kita nggak olah. Yang kita olah adalah data-data publik yang sifatnya semua orang bisa lihat gitu ya. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook itu semua orang bisa lihat gitu ya. Tanpa ada bantuannya tools no limit pun ya teman-teman tinggal masuk ke usernya, kemudian lihat, ya itu bisa kelihatan semua gitu ya. Bedanya kita itu adalah yang ngumpulin aja gitu ya. Jadi dari data publik tadi itu kita kumpulin, kita analisa, kita hitungin gitu ya. Jadi memang kalau kita bilang privasi data, tidak ada data privat yang kita langgar gitu ya. Dan memang kita juga tidak bisa mengambil data yang sifatnya itu dari private account, karena memang itu dari API aja pun kita nggak dikasih. Jadi itu sebenarnya, nah kalau misalnya kita ngomong hoax, memang tadi ya tentu sebenarnya ah, ini tergantung objektifnya ya. Jadi memang apakah itu mau kita filter atau justru itu mau kita cari gitu ya. Kayak misalnya sekarang misalnya kita dengan politik gitu ya. Itu justru mereka mau mencari itu hoax-hoax yang terkait si calonnya mereka tuh apa aja sih gitu ya. Jadi memang kita bukan kita ngomong hoax atau enggak. Kita lebih ngomong isunya ke si calon kita ada apa aja sih gitu ya. Kemudian ketika ternyata hoax, ya tinggal kita lurusin gitu ya. Ya nggak tinggal sih, tapi ya setidaknya dia tahu nih apa aja sih yang dihantam gitu ya, isu-isunya segala macam. Jadi memang kembali lagi tidak harus semuanya itu kita buang gitu ya. Apakah cuma positif doang atau yang mesti buang? Nggak juga. Sebenarnya tergantung dari objektif tadi. Makanya kita bilang adalah fokus on objektif gitu ya dan make an impact. Gitu Mas Anton, semoga cukup menjawab. Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih banyak Pak Kang Anton atas pertanyaannya nih, sudah dijawab. Oke, rekan-rekan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada lagi Kang. Dari Kang Ekraf Fajar. Mangga Kang, apa masih ada di sini nggak ya Kang Fajar? Boleh langsung mungkin? Oh, Sampurasun. Oke, Mohon, mangga Kang. Boleh. Rampes. Assalamualaikum. Mohon izin Kang, kan sekarang ini udah mulai memasuki masa-masa kampanye ya, dimana pemilu menjadi apa sih hal yang lumrah juga. Di dalamnya itu ada beberapa data-data juga, baik dari media di TV, di Instagram dan lain sebagainya juga. Nah itu untuk meng-cross-check atau membuktikan data tersebut benar atau valid sesuai di lapangan dan tidak itu gimana ya? Terima kasih. Oh, oke. Oh iya, jadi saya sebenarnya diminta beberapa kali oleh university untuk diskusi nih terkait validity dan validitas dari data gitu ya. Jadi bagaimana sih data ini reliable atau bagaimana data ini valid. Jadi memang kalau kita bilang sebenarnya kembali ke objektifnya tadi ya. Jadi apa sih yang mau kita cari itu ya? Karena memang bisa jadi yang kita cari bukan yang benar juga. Bukan kita nggak mencari kebenarannya, tapi bisa jadi memang itu bukan bukan tujuan kita juga gitu ya. Nah, tapi kalau saya memang ternyata tujuan kita adalah mau kita filter mana yang tidak relevan. Jadi kalau saya kita selalu bilangnya adalah unrelevant ya.
Jadi bukan benar atau enggak, tapi tidak relevan aja. Nah, itu memang juga kita memungkinkan untuk kita filter. Jadi banyak parameter yang bisa kita pakai. Misalnya kalau dia adalah tipe account yang baru dibikin gitu ya, atau yang follower bagi follow-nya itu terlalu jauh gitu ya. Ada yang dia hanya nge-follow aja tapi nggak ada followernya. Atau misalnya dari sisi intensitas postingnya terlalu tinggi gitu ya. Misalnya dia sehari bisa posting sampai 500 kali. Nah, itu kan juga kita mesti waspadai. Atau ya sesimpel juga, misalnya juga kalau dia ke sebuah uh, apa ya, entity, dia selalu ngomong negatif ke entity tersebut, itu juga bisa kita detect juga. Jadi tergantung dari parameter-parameter yang mau dipakai gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bilang no limit ini hanya tools, kayak senjata gitu ya. Tetap main behind the gun-nya itu yang memegang peran paling penting. Orang yang mengoperate itu, orang yang menggunakan itu yang menggunakan peran paling tinggi. Jadi kayak misalnya kita punya senjata, kalau senjata mau bagus pun kalau orang nggak bisa nembak ya nggak akan nyampe juga ke tujuannya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mungkin dengan handgun aja, kalau dia jago ya bisa bisa tembus tuh gitu ya. Jadi memang tadi ini kita pahami bukan cuma sekedar masalah tools, tapi juga tergantung ke pemakainya gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita itu selalu gencar ke kampus-kampus gitu ya. Jadi kita dalam kurs to kampus di mana memang kita kasih tuh free tools gitu ya. Memang kita sama dengan ITB, dengan Unpad, dengan segala macam Telkom, segala macam untuk ngasih pemahaman itu bagaimana mahasiswa itu pun udah bisa menggunakan tools agar nanti ketika mereka kerja itu nggak gagap ya. Karena kalau misalnya mereka nggak pernah pakai tools segala macam, akhirnya juga nanti mereka nggak akan bisa compete di dunia yang sekarang. Gitu kira-kira. Oke, gimana Kang Fajar? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kang. Siap, terima kasih banyak Kang Fajar atas pertanyaannya. Wah, ini makin sore sepertinya makin asik nih Bang. 43 orang saat ini. Wah, ini. Oke, lanjut lagi rekan-rekan. Oh, ini Bang Jeb ya, Bang. Ini pertanyaannya Bang ya? Iya, Oh, kalau ini kalau seru nih. boleh. Ini biasanya kalau Bang Jeb ada pertanyaan biasanya suka ini nih, deg-degan I- ya, Pak. Itu izin mau nanya aja, Prof. Halo, Bang. Ya, untuk apa namanya? Kan tadi kan ada banyak sekali pembahasan tentang itu yang menarik, monitoring untuk brand ya. Misalkan kita ya di BIM tuh ada teman-teman yang buka kosmetik, skincare yang pakai maklun gitu, Kang Ridwan pesan ke pabrik dia jual pakai brand dia, pakai formula dia gitu. Yang menarik ya sudah ada yang sampai hampir 1 juta purchase ya penjualan gitu. Nah, yang menarik ini kalau usaha keripik atau apa, sekecil apa ya kira-kira ya? Kalau UMKM tuh bisa pakai teknik-teknik ini atau ada threshold tertentu, misalkan harus yang sudah besar gitu. Thank you, Kang Aksat. Oke, jadi ini menarik nih. Seberapa gede sih uh, bisa menggunakan? Jadi ini, yang pertama adalah fokusnya ke objektif tadi ya. Jadi kalau misalnya beberapa klien kita justru ada juga yang dia tuh belum punya presensi sama sekali di Indonesia. Tapi mereka misalnya mereka perusahaan dari luar gitu ya. Mereka justru mau riset gimana sih industri game di Indonesia, gitu ya. Jadi dia perusahaan dari eh, luar lah ya, mau tahu. Nah itu bisa dilakukan nggak bisa. Tapi memang kan dia tidak memonitor brandnya dia. Justru monitor adalah brand apa? Justru monitor adalah brand-brand kompetitornya dia. Dia Indonesia seperti apa? Behaviornya gimana? Orang banyak ngomongin terkait apa gitu ya. Ya itu bisa dilihat. Jadi riset terkait si game ataupun tadi misalnya riset terkait skincare gitu ya. Mana sih yang mungkin banyak gitu ya. Terus kalau misalnya dia melakukan post itu seperti apa? Kalau dia melakukan campaign itu kayak gimana? Kalau dia itu pakai brand ambassador seperti apa? Itu bisa kita lakuin gitu ya. Kalau memang dia masih kecil dan objektifnya adalah bukan ke brandnya dia. Nah, kalau brandnya dia sebenarnya bukan kaitan kecil atau enggak atau gede gitu ya. Mau brand besar pun tapi nggak pernah diomongin di sosial media mungkin juga nggak bisa juga diambil dari big data analitik ini gitu ya. Karena kita sifatnya kan pasif, bukan eh kayak nyebar kuesioner. Jadi misalnya ada juga beberapa brand-brand yang sifatnya itu adalah dia B2B. Dia itu tidak diomongin di sosial media. Sehingga ya revenue-nya mau MM-an, mau TT-an, bahkan itu nggak diomongin ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga yang mungkin yang revenue-nya cuma jutaan tapi dia diomongin di sosial media,
ya itu bisa kita ambil gitu ya. Gimana sih posisi mereka. Jadi parameternya adalah bukan sekecil apa revenue-nya, tapi sekecil apa pembicaraan di sosial media. Nah, tadi kita bilang sebenarnya kan teman-teman itu bisa melakukan itu secara manual. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa masih cuma 5 yang ngomen atau 10, ya itu sih nggak usah pakai no limit gitu ya. Teman-teman bisa ngelakuin itu sendiri. Lihat aja. Oh, ternyata orang-orang suka, orang nggak suka. Sampai di titik di mana akhirnya teman-teman tuh merasa overload gitu ya. Waduh, udah banyak nih, udah 200, udah 300 gitu ya. Saya kayak Om Jeff kan tiap hari itu komennya ada ribuan tuh. Kalau ke ini kan, kemana ke profilnya kan. Jadi mungkin susah kalau mau dibaca satu, wah nggak akan kejar nih gitu ya. Nah itu mungkin butuh monitoring. Tapi kalau misalnya kayak saya cuman 5, cuman 2, ya sudahlah gitu. Itu bisa lah nggak usah pakai no limit gitu. Mantap nih. Terima kasih, Prof. Keren, keren, keren. Oke, wah ini luar biasa makin sore ini makin banyak ya peserta yang ikut join Zoom kali ini nih. Ini waktunya masih ada Bang? Sekitar 15 menit lagi mungkin ya? Iya, betul. Oke. Mau kuis bentar nih. Boleh, boleh. Nah, ini siap-siap nih Bapak Ibu, rekan-rekan, ada banyak hadiah nih. Oke, lihat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Buat chat tercepat nih dapat hadiah. Wah, hadiahnya apa nih Bang? Gimana? Nice. Oke, ini biasanya lagi browsing-browsing nih. Oke, sampai saat ini belum ada. Ya udah lanjut dulu, lanjut, lanjut. Aman, aman. Oh, itu ada Oke, tuh. Bener gak itu, Kang Aksan? limit INF Indonesia. Wah, Waduh. Wah, ini mah jurinya pembicara, bukan kita yang tahu. PT Samudra Data Nusantara. Nah, oke, ini gimana nih Bang? Langsung aja Yes, pemenangnya. langsung. Kang Aksat yang paling apa nih sebenarnya? Oke, Bang Kang, yang terbaik yang mana nih Kang? Ya ini banyak yang sebenarnya kalau misalnya officialnya itu kita tulisannya L besar ini Ray yang tahu. Jadi kita sebenarnya kalau brandnya seperti itu. Saya Oh, ketik ya. N-nya besar, boleh, boleh. No limit. Nah, yang L-nya besar, Yuni tuh, Kang Oh Irfan. iya, Nah, Bu Yuni, Oke, L-nya Yuni itu ya. besar gitu ya. Jadi itu yang benar secara brand gitu. siap, Oke, siap, siap. Jadi selamat Bu Yuni. belum ada yang mendekati nih, belum ada yang Oh sama. belum ada. Oke, Aman. Teh Yuni paling deket tuh, L-nya besar. oke, siap. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, oke Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini eh tenang tenang, hadiahnya nanti. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Ini Kang Danang Jufri nih. Katanya sate kambing yang paling diomongin apa Kang Aksa katanya. Belum lihat, belum lihat. Om Danjuf, kemarin kenapa nggak ikut kambing? Ikut dong. Kapan? Kemarin yang Pelatar. Nanti ya, bulan ini kita coba range terakhir penutup tahun. Siap. Mantap. Oke. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Ini di kolom komentar masih menjawab hadiah yang tadi Bang Nia. Izin deh sekali lagi mau nanya, Oh, boleh? boleh boleh Kang. Mangga mangga Kang Fajar, silakan. Ini lebih ke kebingungan saya juga ya, soalnya di kampus kan dulu sempat ribut juga terkait dengan Omnibus Law, yang mana hal itu kurang mensejahterakan secara buruh. Dan kemarin juga sempat ada demo juga tentang apa sih Omnibus Law. Nah, sempat bingung juga ya tentang apa sih komen-komen teman-teman yang masih di kampus juga tentang apa ya cara memberikan cara aduh gimana ya bahasanya tuh cara memberikan penanganan terkait hal-hal tersebut. Soalnya kan pemerintah juga melakukan riset dengan beberapa timnya dan itu juga mungkin membangun trust dan hubungan. Nah, menurut Akang itu gimana ya tentang hal ini? Nah, oke. Seperti
Iya, jadi kalau saya terkait Omnibus Law-nya, saya menyerahkan kepada expert ya, karena itu kan bukan bidang saya buat mengambil keputusan ataupun merancang undang-undang, karena ya itu kan pemerintah dan DPR yang membuat itu. Nah, tapi memang kalau yang tadi kenapa ambil uh, case-nya ada Omnibus Law, memang yang kita lihat di sini adalah adanya communication gap gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ketika ada sebuah pro kontra itu kan mesti kita lihat dulu ini sebenarnya root cause-nya di mana gitu ya. Kayak misalnya kita ngomong yang kasusnya pajak gitu ya. Itu root cause-nya adalah masalah ya uh, apa kita bilang kezoliman lah ya. Ada orang dipukul gitu ya. Dan ternyata jadi besar gitu ya. Jadi memang ketika itu ya kita rekomendasinya pun kita bilang ya mesti minta maaf, bukan mesti defensif gitu ya. Kalau yang di Omnibus Law ini memang setelah dijelaskan pun kita lihat ya memang ada tuh di kan Omnibus Law itu kan bukan selalu harus ada di law-nya itu ya, tapi memang kalau saya sudah di cover di law sebelumnya pun ya dia bisa ngadopsi yang itu gitu ya. Jadi memang kita lihat oh nyata memang sebenarnya ada kok di pasal sekian, ada kok di undang-undang yang sekian segala macam dan kalau kita lihat itu kita bilang murni communication gap dan memang eh, secara apa ya trustnya itu memang belum terbangun gitu ya sehingga memang eh, akhirnya membuat orang tuh jadinya kontranya begitu tinggi. Nah, yang kita rekomendasikan pun adalah bukan eh, apa bukan dengan yang bombastis gitu ya, tapi kita pakai cara-cara yang memang dipakai oleh si orang-orang yang kontra ini. Kita jelaskan pelan-pelan segala macam dan tidak kita manipulasi. Jadi memang akhirnya dengan itu si masyarakat lebih paham dan akhirnya itu bisa turun. Jadi kalau kita lebih nyorotin di komunikasinya Mas, di sosial medianya bukan di undang-undangnya gitu ya. Karena itu bukan ranah no limit untuk itu gitu kan. Kita bukan perusahaan hukum gitu. Oke, gimana Kang Fajar? Sudah terjawab Kang Fajar? Ya, cukup. Terima kasih sebelumnya udah menanggapi. Terima kasih, Kang. Siap, terima kasih banyak Kang Fajar. Nih, kayaknya Kang Fajar anak ini ya, anak BEM. Oh iya. Oke, lanjut. Rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini kita masih ada waktu sekitar berapa menit nih Bang? 8 menitan ya mungkin Bang ya. Oke, Ya, betul. oke, ada lagi nggak ya? Nih, atau sudah? Oke, belum ada. Oke, belum ada nih Bang. Tadi mungkin sedikit menanggapi ya Kang Akset. Ini luar biasa nih materinya. Saya senang sih di bidang data sebetulnya. Dan ketika dilihat, Bapak Ibu ini cocok banget nih bisa diimplementasikan mungkin di bisnisnya masing-masing gitu ya. Bisa mulai dari yang hal-hal terkecil dari sosial medianya gitu ya, berdasarkan data yang betul-betul di daerahnya mungkin marketingnya yang bagus di daerah mana itu kan bisa sekali ya Kang ya. Hal-hal yang terkecil digunakan untuk UMKM. Nah ini Kang mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Menurut Kang Aksat nih, ada nggak sih Kang trik and tips mungkin buat para UMKM di zaman sekarang gitu Kang untuk langkah sekecil mungkin apa ya langkah awal gitu Kang untuk mengget data itu bisa make sense dengan usaha UMKM-nya gitu Kang. Oke. Jadi memang ya kita juga uh, memang kalau no limit kita belum masuk ke segmen UMKM ya. Karena tadi mungkin dirasa mahal segala macam ya kita belum ada yang versi murahnya. Tapi gini, eh, mindsetnya adalah teman-teman eh, jangan sampai gara-gara nggak pakai tools terus teman-teman nggak ngelakuin analisa data gitu ya. Jadi memang mindsetnya harus data analytic dulu nih. Jadi teman-teman berbisnis tidak dengan data sama bisnis dengan data itu akan menghasilkan impact yang jauh berbeda gitu ya. Ada juga beberapa bisnis yang nggak pakai data ya macam-macam juga betul. Itu mungkin ada yang lucky, ada yang hoki segala macam gitu ya. Tapi most of the time yang saya temuin ketika mereka pakai data akan jauh lebih punya impact gitu ya. Nah, mindset analytik ini yang penting gitu ya. Terlepas dari menggunakan tools atau enggak, itu nggak jadi soal. Nah, macam-macam. Minimal pertama kayak UMKM itu ya satu dong pengeluaran pemasukannya seperti apa. Jangan sampai tercampur gitu ya. Jadi memang tahu dulu nih mana sih yang paling laris,
kapan sih larisnya, ada nggak sih yang repeat order segala macam. Nah itu kita pelajari dulu tuh. Itu cuman hanya sekedar mungkin Excel pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak harus pakai yang tools yang aneh-aneh. Terus kemudian kalau kita mau di sosial media pun ya simple. Ya teman-teman lihat tuh ke benchmarknya. Misalnya apa, teman-teman mau ngomong hijab gitu ya. Coba identify misalnya 5 sampai 10 brand hijab yang kira-kira teman-teman eh, anggap itu menjadi role model. Ya dilihat interaksi di sana seperti apa, mereka ngepostnya seperti apa, mereka campaign seperti apa. Ya itu yang kita learning gitu ya. Dari pola tadi itu akhirnya kita bisa lihat, oh dari misalnya dari 10 tadi, 8 dari 10 ini kalau konten seperti ini, kalau campaign seperti ini, kalau mereka ngebales pesan kayak gini. Nah itu kan menjadi kita learning gitu ya, tanpa harus pakai no limit. Jadi sebenarnya teman-teman bisa tadi, maksudnya data analitik tadi tuh, teman-teman ngelakuin riset, ngelakuin analisa, pakai data segala macam, membuat teman-teman tuh jadi lebih mudah gitu ya. Yang tadinya teman-teman harus ngelakuin itu sendiri, akhirnya membuat apa uh, jauh lebih cepat untuk belajar dan jauh lebih cepat untuk berkembang dibandingkan teman-teman harus ngelakuin itu sendiri. Gitu kira-kira Mas Ridwan. Oke, terima kasih banyak Kang. Ini Kang ada lagi pertanyaan Kang, mungkin bisa dua lagi ya. Dari Kang Ya. Raka Rahmat Gumelar. Kalau filosofi nama No Limit itu seperti apa? Apa yang bisa diprediksikan soal kemajuan perkembangan Big Data ke depannya katanya? Kang. Berarti ya nih filosofi nama no limit ya. Uh, ini lama Jadi apa? Kita kan 2010 ya. 2010 mulai. Di situ tuh mungkin yang berkembang itu masih Facebook sama Twitter lah. Twitter lah mungkin yang lagi rame waktu itu ya. Waktu itu ada sebuah artis terus bisa ngobrol sama fansnya. Ah, salah satu artis lah ya. Dan saya ngeliat, ih ini kok keren banget ya. Ada orang nggak dikenal, dia tiba-tiba ada artis, kemudian dia bisa ngomong gitu dan ngobrol gitu ya. Dan ya kan waktu itu masih mention-mention segala macam ya. Jadi rame tuh di Twitter. Dan saya ngelihatnya, oh kalau zaman nggak ada sosial media, nggak ada Twitter, ini nggak mungkin bisa dilakuin gitu ya. Dan saya ngelihat, wah jangan-jangan ke depan ini yang namanya brand, yang namanya presiden pun bahkan kayaknya ke depan nih bisa juga nih ngomong sama orang biasa langsung gitu ya. Itu zaman saya dulu tuh saya udah mikir, ini kayaknya memang sosial media ini bisa ngelakuin ini nih gitu ya. Jadi nggak ada batasnya gitu ya. Dan ternyata detik ini memang seperti itu gitu ya. Pak Jokowi bisa komen, Kang Emil bisa komen gitu ya. Itu mereka tuh bisa ngomong sama orang biasa, rakyat biasa itu tanpa batas. Nah, tanpa batas itulah no limit gitu ya. Jadi memang tidak ada lagi gap, tidak ada lagi batasan terkait siapapun gitu ya. Bisa ngomong segala macam. Ya tentu dengan etika ya. Akhirnya membuat itu jadi clear gitu ya. Nah, tapi tadi kita lihat dari komunikasi tadi ini ya kita ngembangin di belakangnya gitu ya. Jadi sosial media itu memang jadi backbone-nya. Nah, kita teknologi di belakangnya ada monitoring, ada interaction, ada analitik segala macam. Gitu. Ih, ada Pak Dea nih. Apa kabar Pak Dea? Wah, lapar-lapar. Kambing-kambing. Siap. Oke, terima kasih banyak Kang. Gimana Kang? Siapa ya tadi ya? Kang Raka, sudah ya Kang ya? Oke, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mohon maaf nih karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab bisa mungkin di PC ke Kang Aksat langsung boleh Kang? Barangkali ke DM langsung, barangkali yang ingin ditanyakan. Boleh, boleh. Oke, siap-siap. Oke, sesi selanjutnya mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu rekan semuanya, jangan lupa diisi kembali. Barangkali yang belum mengisi absensi untuk sesi webinar kali ini itu bakalan diundi ya, Kang. Bang Jeff ya, akan ada imani sebesar 50.000. Wah, ini luar biasa nih secara. Oke, 5 detik lagi kita undi. Silakan yang belum isi. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Waduh, cepet banget ngitungnya. 4, 3, 2, 1. Nanti yang mau ngisi boleh kok, itu akan dapat sertifikat semuanya setelah event. Silakan. Ya, langsung saja kita undi ini di antara yang awal mengisi adalah saya lihat di sini ada Bella Ayuni ya. Dari mana nih? Unsut tuh. Silakan tuh, nanti bisa hubungi Kak Yesi ya atau Instagram DDW. Oke, thank you. Langsung nih sama Bang Jeff tuh langsung satut-satut tuh Bang. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya,
terima kasih banyak nih atas kehadiran pada sesi webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Kang Asad, Kang, atas materinya ini keren sekali nih, Kang. Dan Bang Jeff telah menyelenggarakan kegiatan kali ini. Dan ini satu lagi mungkin, Kang, materinya katanya boleh di-share nggak nih, Kang? Nah, ini nanti boleh mungkin ditanyakan kepada panitia, Bapak Boleh, Ibu, boleh, boleh. karena kan sebelum kita akhiri, eh kita akan foto dulu balik barangkali ya Bang Jeff ya. Ya, buat yang lagi bisa on cam, yang lagi Oke, silakan. Bapak Ibu boleh di open cam, kita akan foto bersama. Nanti Yang mungkin akan dibantu oleh Kang Erwan ya. Ada Kang Erwan nggak ya? ada. Oke, oke Bapak Ibu sudah dibuka kameranya. Silakan yang pasti pakai kerudung, kita Mati tunggu lampu. sebentar. Mati lampu nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa Kang, aman Kang. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kita mulai ya. Kita foto dari page pertama dulu mungkin ya. Kang Erwan, aman Kang Erwan? Aman. Oke, kita lihat kamera Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Jempol ya. Oke, nah ini tangannya mau gimana nih? Lima. Oke, lagi lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Ada lagi nih Kang Irwan? Apa sudah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya atas partisipasi di webinar kali ini. Terima kasih. Saya Ridwan. Saya akan kembalikan kepada Bang Jeff. Silakan, Pak. Oke, siap. Thank you banget semuanya sudah hadir di hari ini bersama kita, panitia DDW dan juga rekan-rekan DDW. Kita akan ada event-event berikutnya. Stay tune aja teman-teman di Instagram Dago Digital Week. Semakin seru menuju akhir minggu ya teman-teman. Jadi ini the next event. Hari ini kita bersama No Limit ya. Ini 5 Desember ya. Besok ada 6 Desember, ada beberapa event di Bandung. Kemudian 7 dan 8 ya. Oh, mungkin ini saya share aja di chat Zoom kali ya. Buat yang mau baca-baca silakan. Yang udah join WAG DDW juga boleh. Di situ ada apa namanya? Ada info-info terkini ya. Sebentar, mana layar saya banyak sekali. Ini dia. Ini sudah. Kemudian yang mau ikut join WAG DDW, saya juga izin ini ya. Saya izin share link join WAG DDW. Ada di sini. Sini sebentar, grupnya banyak sekali nih. Ada di sini. Mana ada Go Digital Week setelah pandemi ini dia. Kita coba share link joinnya. Ya di situ ada banyak sekali info-info dan masih mungkin ada acara itu juga ya, yang offline dan online. Jadi kita campuran ya teman-teman ya. Oke, buat yang ingin tahu apa itu DDW lebih lanjut, mungkin ada di Instagram Dago Digital Week ya. Siapa tahu belum mampir di sana ya. Mungkin tahunya dari komunitas ya untuk acara ini. Siap. Mungkin itu aja update dari saya. Thank you banget teman-teman sekali lagi yang sudah mampir. Juga Mas Dea, Ketua Setara Bandung, Mas Aksat, CEO No Limit, Mbak Renata dari No Limit, Mas Ridwan, Mas Danju, Mas Anton, Mas Fajar, Mbak Julia, dan semua teman-teman yang hadir. Sampai jumpa next event. Assalamualaikum. Salam Mari, semua. mari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Assalamualaikum. thank you.